Terus bedanya monoteisme Pak Petunjuk dengan monoteisme apa tadi yang Pak Petunjuk bilang seperti itu Yahudi gitu, bedanya di mana Pak? Keunikannya, tapi beda dalam hal unik ya. Kalau beda masalah ritual itu banyak. Gitu. Maksudnya yang benar-benar beda nggak ada secara prinsip dan secara ritual dan secara teknis yang unik gitu. Apa bedanya dengan monoteisme tadi Bapak bilang Yahudi? Gini ya, kami ini merasa bertuan ini apa ya? Kami ini merasa terhubung gitu. Maksudnya apa ya? Merasa terhubung secara spiritual, secara apa ya? Bukan secara perasaan saja, cuman secara esensi. Kami terhubung secara esensi. Maksudnya gini, apa yang diperintah Tuhan kami lakukan, apa yang tidak itu haram, kan itu maksudnya. Kita ibadah tanpa alasan yang jelas itu haram. Nah terus apa tadi lagi ya, di situ keunikannya gitu. Jadi kami ini seolah-olah hidup dalam sebuah kerajaan gitu, yang rajanya itu tidak terlihat tapi perintahnya itu nyata gitu. Perintahnya itu nyata dan kami melakukan perintah itu. Kami merasa hidup di kerajaan gitu. Maksudnya secara esensi kan kerajaan itu kan pasti punya aturan kan. Aturannya lengkap gitu. Aturannya lengkap lah, aturannya kan daripada yang lain. Dan itu bukan asumsi kami sendiri, memang itu petunjuk dari Tuhan gitu, dari sang raja gitu. Kan gitu. Kalau Itu bicara masalah aturan unik Pak, kalau nggak salah Yahudi itu punya 365 aturan positif dan negatif gitu Pak. Larangan dan perintah gitu ya. Nah kalau di monoteisme Bapak ada berapa perintah tuh Pak? Oke, jadi gini ya runutannya ya, secara apa ya. Israel ini dulu kan dijadikan pilot project oleh Tuhan. Entitas Tuhan ini dulu bagaimana cara bertuan ini, ya, inilah pilot projectnya Israel. Sekarang kerajaan Tuhan itu sudah bisa untuk seluruh dunia gitu. Dulu kan khusus untuk Israel sebagai pilot project, dan sekarang sudah disebarkan oleh Muhammad Rasulullah untuk seluruh dunia. Kerajaan Allah, kerajaan Tuhan, ada sistemnya kan itu. Jadi memang kami dengan kalau Yahudi memang banyak, bukan berarti kami harus ikut dia, tidak. Ya tentu perintah-perintah baru lah, maksudnya apa yang diajarkan pada Muhammad untuk seluruh suku kan itu. Terus kami tidak punya dosa waris. Kami suci, terlahir suci, tergantung orang. Nah di situ ininya perbedaannya. Emang Yahudi punya dosa waris Pak? Gak tahu, katanya nggak ada tuh. Nah, berarti sama dong sama monoteisme Bapak, sama-sama nggak punya dosa waris. Ya sebenarnya gini ya, pada esensinya sama gitu, namanya memang beda ya. Dia mungkin YHWH, kami Allah. Kalau sama, di mana keunikannya Pak? Kalau sama? Ya kita bukan bicara unik tidak unik, maksudnya gimana ya? Saya mau nyari nih Pak agama yang benar-benar unik Pak. Ya konsep ketuhanannya, konsep dosanya, ritualnya. Nah kalau dosa Yahudi juga nggak menganut dosa waris, ya berarti sama gitu dengan konsep dosa di monoteisme Bapak. Ya itulah gimana ya. Yahudi memang kan di kami diajarkan, Yahudi itu Tuhan kami bercerita bahwa kepada Muhammad gitu, pengalamannya memerintah Yahudi dahulu. Dia telah memerintahkan Yahudi itu, membimbing Yahudi keluar dari Mesir segala macam. Dia ceritakan pengalamannya menggembalakan umat Yahudi di Al-Quran kan gitu, diceritakan pengalamannya yang dahulu. Itulah kira-kira. Jadi memang terus
uniknya memang nggak ada kayak bapak kan unik umpamanya kasihlah musuhmu. Nah, memang nggak ada, cuman seperti musuh itu memang nggak ada sih, cuman di Islam itu kalau musuh karakteristik Tuhan ya, yang kalau saya baca di Al-Quran spiritnya itu kan sedikit mendominasi gitu kan. Ini bicara spirit ya, bicara roh, bicara apa ya, kalau dibaca secara datar umpamanya kan nanti kita akan temukan di Al-Quran itu spiritnya Tuhan itu mendominasi, sedikit egois, terus dia itu pecemburu tapi dia pemurah gitu kan, dia itu murka gitu. Nah, kita bisa merasakan spiritnya itu ketika baca datar Al-Quran kan, tanpa ada pikiran-pikiran lain, kita akan mendapati karakteristik Tuhan semesta alam itu gitu pada umatnya. Dia menasihati juga gitu kan, dia menasihati kayak tadi kalau ada perselisihan di antara kalian, nah kembalilah ke Al-Quran kan itu. Jadi kita akan dapati nasihat-nasihat Tuhan itu. Kembali kalau ada perselisihan, kembalilah ke Al-Quran gitu Pak ya. Iya. Yang berselisihnya antara Quran Muslim gitu ya dengan Yahudi Muslim. kembali ke mana Pak? Wah, kalau itu beda lagi tuh. Kalau itu kan disuruh ini, nasihatnya disuruh marilah, kalau nggak salah saya, marilah kita ada nasi apanya itu nih. Mau saya kasih dalil? Boleh. Penting dalil itu Pak. Ini hari dalil nih. 95 Oke. dalil ditancapkan hari ini Pak. Di tahun 1517. Bukan disuruh tanya kepada ahli kitab. Ya itu ada juga yang kalau diskusi gimana, ada ini tunggu sebentar ya, sabar. Aduh, apa bunyinya? Jarang ya, jarang yang memang tuannya agak tegas juga sih, karakteristik tuannya agak tegas, mendominasi. Ya udah nanti aja, kalau ini nanti dikasih ke chat aja nanti Pak, kalau udah ketemu dikasih ke chat aja nih. Jadi saya konfirmasi aja, minta konfirmasi gitu ya. Jadi yang hal unik itu yang terkait masalah raja itu Pak ya. Raja ngasih perintah gitu ya. Ya, sebenarnya kan begini ya. Sebenarnya begini kan. Bagaimana hubungan antara raja dengan rakyat terjalin gitu. Iya. Ya tentu terjalinnya dengan raja ngasih perintah tuh rakyat mengikuti. Maksudnya gini ya, ini Bapak Momon kan. Ketika saya akui lah Pak Momon sebagai raja saya gitu, saya akui secara materai, pengakuan materai. Oke, udah pengakuan materai, Bapak sebagai raja saya sebagai rakyat Bapak, itu contoh. Dan ketika Bapak suruh saya umpamanya bangun jam sekian, mandikan mobil ini segala macam ini, tapi tidak saya laksanakan contoh. Nah, secara spiritual itu terputus itu Pak. Tapi secara formalitas memang saya akui ada ini, tapi secara spiritualitas tidak terhubung kitanya gitu. Bagaimana caranya kita terhubung? Ya, apa titah Bapak gitu, saya ikuti. Disitulah keharmonisan antara raja, keharmonisan spiritualitas antara raja dan rakyat. Bukan sekedar formalitas, kan formalitas ini kan bisa aja kan. Secara esensi, secara keharmonisan itu terjadi secara spiritualitas kan gitu. Bukan sekedar ngaku aja gitu, tapi
saya ngaku Bapak, tapi Bapak tidak pernah memerintahkan saya. Itu pun tidak terjadi formalitas sama kayak tidak terjadi spiritualitas itu, sama kayak gini. Saya tinggal di sebuah daerah yang ada rajanya. Rajanya diam-diam aja, tapi saya ngakui dia raja, tapi hidup seenaknya aja saya. Itu tidak terjadi hubungan spiritualitas, tidak ada koneksi gitu. Adanya koneksi ketika raja ini mengatur dan rakyatnya ini melakukan. Itu baru ada koneksi spiritualitas. Nah kalau rajanya Pak Petunjuk kan punya raja tuh. Rajanya Pak Petunjuk tuh punya budak gak Pak? Soalnya kalau bicara raja dengan rakyat pasti erat kaitannya dengan budak Pak. Dia gini ya, dia hubungannya banyak ya, yang namanya raja, tuan ya, namanya monoteism ke dia semua Pak. Dia juga raja, suratnya dalilnya Anas. Dia juga tuan. Tuan maksudnya kan tuan itu kan memerintah kan, sama itu tuan dan raja sama. Dia juga pencipta kan gitu. Nah itu. Jadi ke kalau dia semua. Hah? Budaknya sang raja ada Pak? Hambanya ada. Siapa namanya Pak? Ya hambanya ya umatnya itu yang itu hambanya Allah. Itu kan rakyatnya tadi. Nah kalau hambanya gitu, rakyatnya juga gitu. Oh hambanya itu banyak malaikat kan, hambanya utusannya itu kan. Kalau rakyatnya disebut hamba juga. Ya begitulah bisa disebut hamba. Jadi rakyatnya ini punya dua status dan punya dua fungsi dan punya dua tugas gitu ya, sebagai rakyat dan sebagai hamba gitu ya. Punya dua natur lah Pak ya. Apa natur itu? Hamba dan natur rakyat gitu ya. Iya Pak ya. Iya, maksudnya begini ya. Ya maksudnya banyak naturnya, penciptaan juga natur kita kan. Enggak, bukan. Tadi rakyat Bapak bilang juga termasuk hamba. Berarti rakyat dan hamba itu sama. Berarti Bapak Petunjuk termasuk natur rakyat dan natur hamba gitu kan. Berarti Pak Petunjuk punya dua natur gitu ya. Dua alam lah gitu ya, atau dua sifat gitu ya. Dua fungsi, dua tugas. Bukan, dia dua apa ya? Ya pandai Bapak aja lah gimana memahaminya itu. Paham kan itu. Iya. Berarti tapi yang lebih condong natur hambanya berapa puluh persen Pak? Apa 50-50 atau 70-30 atau berapa persen natur anak gitu? Supaya layak anak apa natur rakyat itu Pak? Maksudnya apa nih Bapak? Mengarah kemana ini, pusing saya jadinya. Natur. Oh pusing apa ya? Ya dua apa ya? Dua status lah, status Bapak sebagai warga negara. Status Bapak sebagai warga negara, sebagai rakyat tadi ya. Dan juga status Bapak sebagai hamba gitu, budak gitu ya. Itu berapa persen Pak perbandingannya Pak? Dengan apa maksudnya? Antara status hamba dan status rakyat. Apakah status hambanya 50% atau 70% atau 90% mungkin status hambanya, atau berapa persen Pak? Status kita banyak sebenarnya Pak, bukan dua itu aja. Ciptaan. Banyak. Kalau banyak itu makin bingung ntar Bapak. Saya juga ntar makin susah nangkepnya Pak. Maksudnya di antara dua natur itu. Sederhanakan aja Pak. Sebenarnya maksud saya gini, kalau udah paham udah, jangan di rumit gitu. Enggak, saya belum paham presentasi statusnya Pak. Kalau statusnya saya udah paham, tapi jumlah besar statusnya itu seberapa besar saya belum paham gitu. Seberapa besar maksudnya? Saya aja pertanyaan Bapak nggak kurang itu. Status Bapak Langit sebagai rakyat itu berapa persen? 50% atau 30% atau berapa persen Pak? Oh, sebagai rakyat status itu kita yang nentukan sebenarnya kan. Maksudnya berapa persen Pak penentuan Bapak?
itu Tuhan sendiri yang menghakimi, bukan saya. Nah, tadi barusan Bapak bilang Bapak yang menentukan. Terus sekarang Tuhan sendiri yang Enggak. menghakimi. Ya maksudnya levelnya atau Contoh nih gini nih Pak, contoh nih ya. Saya nih seumpama nih ya, saya katakanlah ya. Mormon nih, Mormon. Mormon punya seorang ayah dan punya seorang anak. Berarti Mormon adalah 100% ayah dan 100% anak, atau 50% ayah dan 50% anak, Pak. Halo? Iya, halo gimana? Pak, petunjuk punya ayah ya Pak ya? Ada. Punya anak ya Pak ya? Ada. Nah, status Pak petunjuk itu seorang ayah atau seorang anak, Pak? Ya, kedua-duanya. Dua-duanya. Nah, berapa persen status Pak petunjuk sebagai seorang anak? Gini Pak, itu kan yang itu kan kita pendekatan dua arah itu kan yang berlawanan. Status ayah dan anak itu kan berlawanan. Tadi statusnya daftar itu antara ayah dan hamba itu memang kan nggak berlawanan. Antara rakyat dan hamba budak gitu ya? Ya, Itu datar. Ya istilahnya kan ya sama kan dari bawah juga Tuhan. Ya udah, kalau misalnya Pak petunjuk kurang lengkap atau saya yang salah menanya, salah memberikan pertanyaan atau bagaimana, ya udah nggak apa-apa. Ya. Enggak, maksud saya begini, apa yang mau titik poin yang mau Bapak larikan kemana, atau ada atau cuma khusus nanya itu? Titik poinnya, status saya Pak menentukan fungsi dan tugas saya Pak, menentukan hak dan kewajiban saya gitu. Oh gitu. Status saya di rumah majikan saya adalah seorang hamba. Status saya di rumah saya adalah seorang anak, seorang ayah. Ya. Status saya di rumah ayah saya adalah seorang anak gitu Pak. Jadi di mana status itu berada itu menentukan fungsi, menentukan tugas, menentukan kewajiban-kewajiban saya Pak. Nangkep Pak? Status saya di tempat kerja ini bawahan, kuli gitu ya. Ya itulah 100% saya kuli. Nah, status saya di rumah saya 100% seorang ayah karena saya punya anak. Status saya di rumah ayah saya 100% anak, seorang anak gitu loh. Nah, status Pak petunjuk di kerajaan tadi seorang rakyat dan seorang hamba. Berapa persen Pak statusnya itu Pak? Ya kalau bisa kan 100%. Kalau bisa Pak? Iya. Kalau nggak bisa? Maksudnya gini ya, kan kalau status itu kan ketika sebuah kerajaan itu saya mengakui kan statusnya kan saya sudah mengakui ini secara apa kan. Nah, secara spiritualitas itu kan jika 5 rukun Islam itu udah 100% itu Pak. Seorang rakyat atau seorang hamba Tuhan. Oh iya, sudah 100% itu ya. Oke lah, baik. Jadi bukan 50-50. Nah, kalau yang Bapak pelajari ya, Bapak betul pernah dengar itu kalau di Yahudi itu ada nggak sih status sebagai hamba gitu? Kerajaannya memanggil anaknya hamba gitu atau gimana? Memanggil rakyatnya seorang hamba gitu? Terserah mau apa panggilan sebenarnya. Cuman mereka ini setia pada instruksi Torah itu. Apa Pak? Nggak kedengeran. Gini, yang jelas dia bertuan, maksudnya gini ya, dia itu
kayak Yahudi yang setia pada instruksi Torah itu kan mereka setia kepada tuannya secara kan gitu. Ya terserah mau kita bilang apa itu tergantung persepsi kita. Yang penting dia setia pada perintah tuannya kan gitu, instruksi tuannya. Iya. Mau kita hinakan dia atau mau kita sedikit sedikit elegan kan bisa juga. Iya. Nah, begitulah kira-kira. Oke. Siapa lagi nih? Memang kalau di ini Pak, memang susah kalau orang Kristen kalau masuk convert ke Islam ini memang hidayah memang Pak. Kalau berpikir ya 10 kali dia berpikir. Sebab banyak aturan Pak. Kalau hidayah sih gampang sih, begitu itu nggak ada masalah. Bukannya lebih gampang mengucapkan beberapa kalimat gitu Pak? Iya, itu kan formalitas. Iya, mana lebih gampang Pak? Hidayah atau mengucapkan suatu kalimat tertentu Pak? Ya, menurut saya hidayah. Lebih gampang hidayah? Maksudnya gimana? Ya lebih gampang. Mana lebih gampang menjadi apa tadi Pak, menjadi Muslim gitu ya? Mendapat hidayah atau mengucapkan kalimat syahadat gitu katanya. Halo? Iya, gimana? Saya sedang berpikir masalahnya. Iya. Mana yang lebih gampang? Saya Mormon kan tadi Pak Langit bilang agak susah memang untuk menjadi Muslim gitu ya, karena perlu hidayah. Iya. Nah, saya mau tanya gitu loh, mana lebih gampang mendapatkan hidayah atau mengucapkan kalimat Pak? Yang lebih gampang, mana maksudnya ini ya? Kurang apa? Pertanyaannya ini kurang ini, maksudnya kurang tepat. Mana lebih gampang menjadi seorang Muslim? Yang mendapatkan hidayah atau yang mengucapkannya saja, gitu? Iya. Oke. Yang lebih gampang yang mendapat hidayah. Waduh. Mereka yang dapat hidayah gampang mengucapkan. Tapi kalau melalui olah pikiran, olah logika gitu kan, 10 kali berpikir itu susah itu comfort kan gitu. Iya, karena menyerahkan suatu apa ya, katakanlah saya kasih perumpamaan ya, menyerahkan suatu apalah kartu ATM lah gitu ya kepada istri kita itu gampang atau susah tuh? Kan lebih susah menyerahkan suatu kepercayaan kepada seorang yang belum dikenal gitu kan. Ya saya rasa sih wajar gitu. Semua umat atau semua individu pasti sama gitu Pak. Kalau untuk pindah itu gampang-gampang susah. Iya begitulah ya. Cuma gini, kalau berpikir normal tanpa hidayah berat itu. Gitu, maksudnya. Tapi kalau berpikir normal sebenarnya melepas dari Islam ke Kristen tentunya. Ya kalau berpikir normal kan mudah kan. Saya Kristen nyari sendiri Pak, walaupun saya lahir mungkin KTP Kristen gitu ya. Tapi saya nyari sendiri. Saya rasa semua yang pendebat di sini ya, pasti rata-rata ya mayoritas nyari sendiri lah. Saya rasa mayoritas gitu ya. Cuman masalahnya begini, kalau di Islam maksudnya gini, logikanya kalau di Islam kan hamba, jadi kalau di Kristen kan sedikit bebas lah gitu, udah dewasa. Sedikit gitu kan, walaupun enggak begitu ketat lah gitu kira-kira kan. Siapa bilang Pak? Saya yang bilang lah. Oh, kirain Alkitab yang bilang Pak. Ya maksudnya melihat dari ini praktiknya kan seperti seminggu ini segala macam. Secara ya, kalau ngeliat praktek sih gampang, tapi kalau ngeliat nafsu susah Pak.
Tergantung Bapak Bapak mau. Mormon ini kan beda ya. Bapak memang Kristen Mormon atau gimana? Saya Kristen apa ya? Ya saya suka musik-musik Mormon gitu. Musiknya ya. Doktrin apa yang Bapak pakai? Ya kalau saya doktrinnya salah ya saya siap dikoreksi gitu loh. Ya, maksudnya apa gitu? Trinitas atau Saya apa? nggak tahu, saya nggak kenal doktrin Pak. Enggak, Nggak maksudnya kenal. apa kepercayaannya seperti apa? Kayak Triteos seperti Bapak Alberto. Kalau Triteos yang jelas saya belum nyampe ilmu saya Pak. Oh, nah terus apa yang Bapak pegang iman Bapak? Apa ya? Kan tadi kalau nggak salah sejam lalu saya sudah sebut ya. Trinitas. Bagi saya Trinitas, Oneness kayak atau sama aja bagi saya gitu loh. Nggak jauh Oh, beda lah. Itu. enggak begitu, artinya Bapak tidak begitu mementingkan. Iya, masalahnya begini Pak. Ini mungkin sepele ya. Tapi Bapak pernah dengar kisah Yesus disalib berada di samping penjahat Pak? Mm-mm. Pernah dengar cerita itu nggak Pak? Ya, yang ini kan, yang orang samping itu, Yesus tolong apa masukkan ke surga, itu dia bilang. Iya, betul sekali. Wah, hebat Bapak ini. Itu kira-kira Kamu menurut ah terus Yesus bilang kamu bersamaku di surga gitu kan. iya, wah hebat Bapak ini. Bapak dikit lagi kayaknya Kristen. Itu Ya menurut itu keimanan Pak. Gimana? menurut Pak Petunjuk ya. Menurut Pak Petunjuk. Kira-kira penjahat itu Oneness apa Tritunggal atau apa? Atau subordinat atau Arius atau apa menurut Pak Petunjuk? Oh, artinya Bapak fokusnya ke inilah ya, ke mana, apa bahasanya, yang sering diucapkan Rudi Yohanes itu karunia ya. Waduh, saya nggak ngerti Pak istilah orang. Saya ngerti artinya, cuma saya takut salah definisi orang kan beda-beda Pak. Menurut siapa tadi Bapak bilang itu Pak siapa Karunia, Rudi siapa? Ya karunia tuh. menurut mungkin definisi beliau tentang karunia berbeda dengan definisi saya gitu loh. Walaupun katanya sama-sama kata Alkitab gitu. Gitu Pak. Jadi bagi saya kalau masalah Tritunggal, Oneness, subordinat itu cuma masalah pembelajaran aja Pak. Ada orang belajar 10 tahun, ya, ada yang berapa 8 tahun gitu baru lulus. Ada yang tanpa perlu belajar pun lulus, tanpa perlu sarjana dia malah ngajar master gitu loh. Dia sarjana nggak lulus, tapi master dia ngajar, kan aneh gitu kan? Aneh dalam arti, tapi diakui gitu loh. Nah jadi itu proses pembelajaran aja Pak. Jadi poinnya Bapak itu, poin terpenting menurut Bapak apa dalam kepercayaan Bapak? Poin terpenting itu sama tadi Pak, kawan saya bilang tadi, siapa itu yang satu di antara 10 itu dilanggar, satu di antara 10 hukum Taurat itu dilanggar, itu gagal total semua Pak. Mesti nyembelih domba, mesti nyembelih sapi, setiap kali satu itu dilanggar kita mesti sembelih Pak. Zaman dulu kambing domba mungkin masih banyak ya. Kalau sekarang mungkin udah berapa juta kali, udah dikit kali itu. Kalau di Australia mungkin banyak domba. Nah, Australia itu harusnya cocok tuh begitu. Nah, itu kalau kita gagal satu, gagal total semua Pak. Jadi nggak ada yang sanggup melakukan keselamatan itu secara menyeluruh. Iya menyeluruh, dan ini apa secara apa ya, pencapaian gitu loh. Nggak ada yang sanggup mencapai itu Pak. Kayaknya semua agama ya, hampir semua agama yang pernah saya dengar, pernah saya baca, itu keselamatan diperoleh dari pencapaian. Entah itu amal lah, ibadah lah, ritual lah, atau ngucapin kalimat apalah, atau pergi ke tanah suci mana lah, itu semua hasil pencapaian kerja gitu, kerja sendiri gitu loh. Bagi saya
itu bukan keselamatan, itu bukan pencapaian ya. Contohnya penjahat tadi gitu loh. Itu dia nggak kerja apa-apa itu Pak. Cuma dia percaya gitu loh. Gitu. Nah, eh, betul amal itu penting, berbuat baik itu penting, wajib, kudu, harus dilakukan, betul, sangat betul Pak. Tapi bukan itu inisiasi keselamatan, itu bukan itu Pak. Itu ada bukti formal, bukti lahiriah bahwa kita udah selamat gitu. Tapi juga jangan bukan lantas orang yang beramal bagus itu pasti selamat, jangan juga begitu. Maksud saya kalau di Kristen ya, Kristen yang saya pahami gitu Pak ya. Nggak tahu lah kalau kawan-kawan Kristen di sini yang lain saya nggak tahu. Perbuatan baik itu penting Pak, harus wajib kudu dilakukan sebagai bukti bahwa kita tuh sudah menerima gitu loh. Dan supaya iman keselamatan kita itu dijaga, dipagari gitu loh. Itu perbuatan baik itu adalah pagar supaya kita nggak keluar gitu loh, nggak keluar ke jurang atau ke semak liar gitu loh. Jadi kayak Bapak punya rumah nih, punya pagar kan. Nah, pagarnya itu ya perbuatan baik Pak, supaya Bapak tuh nggak ngelewatin batas-batas orang, tanah orang gitu loh. Gitu Pak. Jadi kalau masalah tadi Bapak tanya Tritunggal Wanes, saya nggak ngerti gitu-gitu Pak. Ya, jadi maksudnya gini. Jadi apa poin klimaksnya apa gitu? Poin klimaksnya, ya keselamatan Kristen itu unik Pak. Di antara agama-agama yang pernah saya baca, pernah saya dengar, pernah saya hampir gila gara-gara agama, mungkin unik keselamatan agama Kristen itu. Keselamatan itu capai oleh pemberian melalui kasih karunia. Nah, kan iya itu juga ujung-ujungnya. Gitu. Iya saya maksud itu jadi tadi. Kenapa? Ya ujung-ujungnya kasih karunia juga. Kan itu yang saya maksud awal tadi itu. Karunia. Yang dibilang begitu. Terus itu yang saya maksud. Kalau yang perbuatan amal itu ntar ditimbang gitu Pak. Oh kelapa ya. Nah, terus kalau ditimbang begitu berarti besar kecilnya timbangan itu kan tergantung kita ya Pak ya. Tergantung perbuatan kita ya. Iya loh Pak. Berarti niat dan perbuatan, sebenarnya niat dan apa ya, niat dan perbuatan sih. Kalau niatnya berarti ada unsur perbuatan kita ya, bukan total murni pemberian gitu ya. Oh itu ada juga sebenarnya, ada orang yang cuman itu didapat orang-orang terpilih-pilih juga sih. Orang-orang terpilih gitu, nggak perlu nggak perlu beramal, udah timbangannya udah banyak lah gitu ya. Enggak gini kan ada cerita tuh kan, dia udah membunuh 99 orang kan, terus dia ini Ya. Tahu Bapak ceritanya? Pernah dengar. Terus dia mau tobat kan gitu, terus dibilang ustadznya, kamu nggak bisa tobat, dibunuh juga ustadz itu, 100. Gitulah kira-kira. Jadi ujung-ujungnya dia masuk surga kan gitu. Kenapa tuh Pak? Ya karena ya begitulah, karena ini usahanya itu, niatnya itu. Niat yang mana Pak? Oh tapi Bapak udah pernah mendengar ceritanya? Pernah, cuma ya saya belum nangkep niat yang mana gitu. Oke, saya gini ya. Kalau sekedar niat masuk surga sih Pak, semua orang pengen masuk surga Pak. Cuma kalau ngebunuh orang gara-gara nggak terima atau apa, ya itu niat itu gugur oleh perbuatan dia gitu. Gini. Ceritanya kan dia membunuh 99 orang. Saya daftar aja nggak ini ya. Terus 90 orang dia pergi ke ustadz gitu, kata-kata ustadz. Terus dia minta nasihat.
Oh, terus kata Ustadz itu dia pengen bertobat. Terus Ustadz tuh, kamu nih nggak bisa bertobat lagi. Dibunuh pula Ustadz itu. Galak ustadznya mungkin ini nggak bayar utang kali sama ustadznya itu apa gimana? Akhirnya dia ketemu satu orang, disuruh dia kemana ya? Katakanlah ke mana, pokoknya dia disuruh jalan katakanlah 100 kilometer gitu kan, ada rumah di situ gitu, ada orang itu. Nah, karena dia niatnya memang benar, di tengah-tengah perjalanannya ternyata dia meninggal. Tapi di situ diukur perjalanannya, ternyata perjalanannya udah lebih 50 meter. 55 meter gitulah kira-kira, udah lebih setengah itu. Nah, akhirnya surga dia gitu, istilahnya diterima tobatnya gitu. Iya. Itu kan istilahnya kasih karunia. Berarti tanpa perlu menjadi muslim pun orang bisa ada peluang masuk surga ya Pak? Oh, makanya Pak, kalau itu udah pilihan, makanya saya bilang tadi kehendak Allah yang bekerja. Iya. Berarti dari peristiwa itu memberikan contoh bahwa ada peluang masuk surga sekalipun bukan ada peluang ya, pasti terjadi gitu, karena terbukti dari peristiwa itu. Yang penting niat kita baik tanpa perlu menjadi seorang muslim gitu loh. Ya kalau mau ya coba aja gitu. Cuman kan itu pembelajaran begini, maksudnya gini. Pembelajarannya seberapapun dosa gitu kan, dia bisa diampuni kalau benar-benar. Ya. Saya nangkep maksudnya. Jadi maksud saya itu tanpa perlu mengucapkan kalimat syahadat gitu ya. Orang bisa masuk surga, yang penting niatnya itu gitu loh. Baik gitu niatnya. Iya, maksudnya niatnya ya kalau tobat sekarang ya di zaman Muhammad ya tobatnya 2 kalimat syahadat lah. Enggak, misalnya saya nih Pak, nih kayak saya ini kan ini ya. Saya pengen mendalami, kayak itulah tadi tuh. Nah, terus saya terjadi begitu, berarti saya yang bukan muslim ini masuk surga gitu ya. Yang penting niat saya baik gitu ya. Oh, enggak, Pak. Ya, itu tadi kan contohnya begitu, Pak. Wah, ini kalau masalah ini panjang, Pak. Enggak apa-apa, Pak. Sampai pagi juga, Pak. Konsepnya panjang masalahnya, Pak. Enggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa. Sampai jam berapa sekarang? Bentar. Jadi gini ya, di Islam itu betul ibadah itu membawa ke surga gitu kan. Cuman jangan sombong gitu. Jangan apa? Sombong. Jangan diukur-ukur. Kan gitu. Kalau diukur gini, maksudnya kalau diukur-ukur, kalau dalam pribadi kita, dalam dunia, dalam diri kita, kumpulin semua ibadah kita. Katakanlah kita punya dunia ini. Kita sedekahkan bumi ini kepada orang lain. Sombong kan untuk membeli surga. Itu jangankan dapat surga, parfumnya aja nggak dapat itu kalau kayak begitu caranya kan gitu. Iya. Tapi kalau biji apa namanya itu, biji parfumnya dapat nggak Pak? Apa sih namanya? Biang parfumnya itu loh. Jangankan biangnya, aromanya nggak dapat itu. Itulah gitu. Ditukar-tukar. Jadi istilahnya gimana? Harus diseimbangkan gitu. Begitulah relativitasnya gitu. Jadi nggak bisa juga wah saya udah banyak ibadah, saya mau pasti masuk surga, itu nggak boleh seperti itu kalau di kami. Iya. Diukur-ukur nggak boleh, sombong nanti beda. Kalau diukur-ukur nggak boleh, kenapa mesti terbesitkan ada konsep pengukuran di situ, Pak? Nah, dia kan ada, nggak mungkin orang Islam itu semuanya udah kelas 6 semua, pasti ada kelas 1 TK-nya kan gitu. Itu kan jenjang-jenjangnya sebenarnya. Kalau udah jenjang ini, jangan ini lagi. Tapi kalau dicampurkan ya aneh gitu. Iya. Kalau yang diukur-ukur itu sebenarnya untuk ya anak-anak kelas 1 SD kan gitu.
iming-iming. Nggak untuk orang dewasa juga. Justru kalau orang-orang udah makamnya tinggi itu nggak mengharap, nggak apa itu, nggak berharap surga, nggak takut neraka. Beda lagi prinsipnya. Jadi masalah penjahat tadi dia nggak perlu ngaku ya, kalau kayak di Kristen kan dia perlu percaya dulu gitu loh. Iya, Nah kalau yang penjahat tadi kan nggak perlu percaya, yang penting niatnya aja deh gitu ya. Ya dia belum ini, dia udah masih niat itu menuju tempat pertobatan lah istilahnya kan. Dia mau di pertengahan jalan baru niat, masih niat